Halo anak-anak IPS Squad. Jumpa lagi bersama Bapak Babang Kaprino SPDGR pada pelajaran IPS. Materi minggu lalu kita membahas mengenai kelangkaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Anak-anak Bapak, selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan jenis-jenis kebutuhan dengan tepat. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya, makan, pakaian, dan rumah. Kedua, kebutuhan sekunder atau tambahan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhi kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya, lemari, arloji, dan sabun. Ya, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, rumah mewah, pesawat terbang, dan emas. Kebutuhan menurut sifat terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi, contohnya obat-obatan atau kesehatan. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia, contohnya rekreasi. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, makan sangat dibutuhkan pada saat lapar. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya, uang tabungan bisa digunakan pendidikan di masa depan. Kebutuhan menurut subjek terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan individual, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contohnya seperti makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya jembatan dan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, kemajuan iptek. Yang kelima, tingkat pendapatan. Yang keenam, status sosial. Dan yang ketujuh, perbedaan selera. Demikianlah materi kita hari ini. Anak-anak Bapak, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.